Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zawa Mulatifah, NIM 101182220. Saya dari kelas Praktikum Formulasi dan Teknologi Sediaan Steril F. Di sini saya akan menyampaikan dua hal, yaitu mengenai prosedur mencuci tangan di ruang produksi steril dan tata laksana penggunaan baju kerja di white area dan di gray area. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menunjukkan prosedur mencuci tangan di ruang produksi steril. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai hal ini. Sesuai Badan POM RI tahun 2013 menyatakan bahwa tiap personel yang masuk ke area pembuatan obat hendaklah menggunakan sarana mencuci tangan dan mencuci tangannya sebelum memasuki area produksi sesuai prosedur mencuci tangan sebelum menggunakan baju kerja untuk area bersih. Baiklah, mari kita simak videonya. Pertama, kita buka bungkus pembersih kuku. Kemudian cuci tangan dari ujung jari hingga siku dengan air mengalir. Ambil sabun antiseptik dan oleskan pada tangan dari ujung jari hingga siku. Kemudian sikat kuku dengan pembersih kuku hingga bersih. Selanjutnya, bersihkan sela-sela jari, punggung tangan, dan telapak tangan sampai bersih. Setelah itu, teruskan bersihkan pergelangan tangan hingga siku sampai bersih. Setelah selesai dibersihkan, segera bilas tangan, satu tangan hingga bersih, baru tangan yang berikutnya. Setelah selesai bilas tangan, kita biarkan air menetes dari siku. Kemudian keringkan tangan dengan blower atau dengan tisu. Jangan lupa pastikan posisi siku berada lebih rendah dari pergelangan tangan. Setelah semua selesai, atur kembali lengan baju seperti seharusnya. Gunakan tisu untuk melapisi tangan. Dan pastikan untuk tidak menyentuh permukaan yang terkontaminasi. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tata laksana penggunaan baju kerja di white area maupun di gray area. Sebelumnya saya juga akan menjelaskan sedikit, yaitu operator atau personel produksi dalam pembuatan sediaan steril merupakan sumber kontaminan terbesar bagi produk. Dengan demikian, harus dikendalikan. Salah satu pengendalian kontaminasi yang berasal dari personel adalah penggunaan baju kerja yang tidak melepaskan partikel dari kulit maupun rambut personel. Semakin tinggi tingkat kebersihan ruangan, maka semakin tinggi perlindungan produk terhadap kontaminan dari personel produksi. Dengan demikian, tiap ruang kelas bersih akan memiliki baju kerja dan perlengkapannya yang berbeda-beda. Sesuai Badan POM RI tahun 2013 menyatakan bahwa di industri farmasi, tiap personel yang masuk ke area produksi obat diharuskan mengenakan pakaian pelindung atau baju kerja, baik di area produksi obat non-steril maupun produksi obat steril. Pakaian rumah dan pakaian kerja reguler tidak boleh digunakan ke dalam ruang produksi, produk development, dan ruang evaluasi obat. Baiklah, saya tunjukkan ya. Pada poin ketiga ini, kita akan membahas mengenai tata laksana penggunaan kelengkapan atau baju kerja di gray area. Baju steril gray area ini meliputi yang pertama penutup rambut, yang kedua kacamata pelindung, yang ketiga baju steril, yang keempat celana steril, dan yang terakhir adalah soy cover. Baiklah, berikut merupakan hal-hal yang kita kerjakan di dalam gray area.
Yang pertama yaitu masuk ke staging area atau locker room. Yang kedua, pasang penutup rambut dan penutup jambang. Yang ketiga, masukkan aksesoris dan barang lain ke dalam locker, karena saat kita praktikum steril kita tidak boleh mempergunakan berbagai aksesoris karena mungkin nantinya bisa menjadi bahan kontaminan. Setelah itu yang keempat, kita harus membersihkan make up bila ada. Yang kelima, kita harus menanggalkan baju luar dan sepatu kemudian diletakkan di dalam locker. Yang keenam, kita harus memilih baju steril dengan ukuran yang sesuai agar kita nyaman saat melakukan praktikum. Pada poin keempat ini, kita akan mempelajari tentang tata laksana penggunaan kelengkapan atau baju kerja di white area. Baju steril white area ini meliputi yang pertama, baju overall steril, yang kedua kacamata pelindung, yang ketiga masker, yang keempat sarung tangan steril, dan yang kelima adalah soy cover white area. Baiklah, berikut merupakan hal-hal yang kita kerjakan di white area. Yang pertama, kita masuk ke ruang ganti white area, buka pintu menggunakan siku. Yang kedua, sebelum memulai, buang pembungkus bila ada pada bench. Yang ketiga, desinfeksi sarung tangan dengan cairan desinfektan. Yang keempat, pilih baju steril dengan ukuran yang sesuai agar kita lebih nyaman saat melakukan praktikum. Kemudian yang kelima, atur perlengkapan pada bench, usahakan tidak saling bertumbuk. Kemudian yang keenam, desinfeksi sarung tangan dengan cairan desinfektan. Yang ketujuh, gunakan sarung kepala atau hot steril. Yang kedelapan, desinfeksi sarung tangan dengan cairan desinfektan. Setelah itu, kita harus menggunakan masker. Kemudian desinfeksi kembali sarung tangan. Gunakan baju coverall steril. Desinfeksi sarung tangan kembali. Kemudian gunakan soy cover steril. Langkahkan kaki yang telah memakai soy cover pada area bersih. Setelah itu gunakan soy cover satunya pada area bersih juga. Kemudian desinfeksi kembali sarung tangan. Selanjutnya gunakan kacamata pelindung. Kemudian pastikan kacamata menutupi penutup kepala steril. Setelah itu desinfeksi lagi sarung tangan. Kemudian gunakan sarung tangan steril sesuai prosedur. Dan yang terakhir, desinfeksi akhir sarung tangan Anda. Jadi agar sarung tangan yang kita gunakan sudah benar-benar steril dan kita siap untuk melakukan praktikum steril ini. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai prosedur mencuci tangan yang baik sesuai prosedur steril dan tata laksana kelengkapan baju steril di gray area dan white area. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.